nih. Saya perdengarkan bunyi seruput boleh ya? Oke, langsung melek. Ini jatuhnya apa nih rasanya nih? Untuk kedepannya. Untuk kedepannya mungkin kami persiapan lebih matang lagi. Mungkin kami bisa libatkan teman-teman dari kabupaten lain. Baik. Karena kemarin waktu kita buka daftar pendaftaran, saya juga ditanya-tanya teman-teman dari Asmat. Kenapa kita ini Kak, gitu? Oh gitu ya. Ini kita bisa ikut nggak gitu? Bisa nggak? Saya bilang, aduh kuotanya terbatas gitu. Oke, baik. Mungkin tahun depan mungkin kita bagi Bang Fatih ya, mungkin dari kabupaten berapa, jadi mereka punya jatah sendiri mungkin, ya kan? Artinya gitu. itu skala yang lebih besar ya. Iya. Nggak apa-apa, namanya 60 namanya. metode, ya. Metode dripper, jadi dengan salah satu alat yaitu V60. Baik. Gitu. Beans-nya tadi? Beans tadi Arabica Pegunungan Bintang dari Acme Sibil. Baik. Oke, nah sambil dinyeduh Mas. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Selamat pagi teman Pro 2, teman Manemna di mana saja berada. Kita ketemu di program acara Manemna Show bercerita di sini dari studio podcast RRI Merauke. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel. Kita ini luar biasa pagi ini kita bakal ngobrol seputaran dunia hitam atau kopi, yaitu memajukan barista dan peluang bisnis kopi. Sudah ada di studio podcast RRI Merauke di program kita Manemna Show, yaitu yang pertama dengan hormat kami menyapa, terima kasih, baru dari pesawat langsung turun ke sini ya. Jadi dari udara yang sebenarnya turun ke studio, sekali di udara tetap di udara. Ada Kakak Edi Susanto Liusiadi. Ini beliau adalah Kepala Seksi Kewirausahaan di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Selamat datang Pak Edi, Mas Edi, Kang Edi. Saya panggilnya apa nih yang enak nih? Kakak Edi saja. Kakak Edi ya, oke. Biar circle mudanya tetap dapat ya. Iya. Oke, sebelah kanan, sebelah kiri ada Ketua Petugas Seduh Kopi Merauke. Ini sebenarnya kalau di channel Pro 2 sudah nggak asing lagi ya, karena kita punya program lain lagi yaitu Ngopi on the Radio di Pro 2, yaitu ada Bang Fatih atau Bang Takdir Hamzah, Ketua Petugas Seduh Kopi Merauke, yang kemarin menjadi fasilitator ya dalam event pelatihan barista ini yang sudah berlangsung 3 hari dan sudah selesai. Selamat pagi, selamat datang Bang Fatih di program Manemna. Halo, selamat pagi Kakak Frankie, selamat pagi teman-teman semua. Ini matanya agak ngantuk nih Bang, belum ngopi atau gimana? Siap-siap mau ngopi setelah ini kayaknya. Oke, karena nggak sempat ngopi di rumah, bawa kopi dan alat-alatnya ke studio kita loh. Oke, dan luar biasa selain membuat pelatihan barista, dilakukan juga event yaitu lomba barista dengan basic manual brewing ya. Nah, kita sudah mengundang 2 pemenang ya, juara 1 dan juga juara 3, tetapi yang sudah ada duluan yaitu juara 3-nya. Ada Felix Tamam. Oke, ini asli dari MAPI ya. Oke, selamat datang Felix. Bisa menyapa dulu? Ya, selamat pagi Kakak Frankie. Selamat pagi. Gimana nih? Udah ngopi belum nih? Belum ngopi. Belum ngopi ya, karena pagi-pagi semua udah diculik dari rumahnya masing-masing ya. Oke, dan juga nanti kita masih menunggu kedatangan juara 1-nya, ada Ilham Iriansyah. Saya juga makasih ya buat Ical dari Warkopnya Rahmat yang lagi ikut menyaksikan di sini. Nah, ini berbicara tentang pelatihan barista yang sudah berlangsung kalau saya tidak salah minggu lalu selama 3 hari dilakukan di salah satu hotel di Merauke. Nah, mungkin dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Papua Selatan melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi Papua Selatan, Kak Edi dari khususnya seksi kewirausahaan ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sampai akhirnya Papua Selatan pemerintah bisa mencetuskan yang namanya pelatihan barista ini, dan sepertinya ini juga yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh teman-teman penggiat kopi di Merauke atau Papua Selatan. Iya Kak, jadi awalnya tuh pelatihan kopi ini kita sering nongkrong, saya ke tempat kafe-kafe. Kebetulan saya main di tempatnya Kafate, cerita gitu, saya minum kopi cerita. Dia bilang di Merauke ini belum pernah ada pelatihan barista. Saya nanya, loh itu yang tempat-tempat kopi-kopi, oh itu cuma belajar sendiri otodidak. Jadi selama ini belum pernah dibikin pelatihan barista di Merauke, apalagi di Papua Selatan. Jadi ini menggagas kami untuk membuat pelatihan barista gitu. Kebetulan saya juga suka minum kopi sih, jadi saya dukung banget untuk
pelatihan barista sama Bang Fateh. Itu kapan tuh? Beberapa bulan yang lalu atau sudah tahun lalu begitu? Ini tahun lalu Bang, yang kita ke tempat kopling ya, tahun lalu. Mulai dari tahun lalu untuk mau dibikin tahun ini, jadi saya coba susun program dan kegiatan dari kementerian untuk pelatihan barista. Baik, nah mungkin bisa diceritakan sampai akhirnya goal event yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Giat Kopi ini bisa dilaksanakan. Internal dari dinas sendiri seperti apa saat itu? Kalau dari dinas secara itu kami mendukung untuk komunitas ya, apalagi teman-teman yang punya kopi-kopi gitu kan, kita tujuan kan dinas ini untuk mencari calon-calon wirausaha yang muda. Makanya waktu pelatihan saya bilang, Bang Fateh kalau bisa cari anak muda, iya biar jadi calon wirausaha yang baru di Merauke gitu. Baik, jadi sesuai dengan bagian dari Kak Edi ya di bidang di seksi kewirausahaan, tepatnya di bidang apa? Saya di bidang koperasi UKM, saya seksi kewirausahaan. Oke, tugasnya seperti apa sih? Mungkin sedikit gambaran buat kita edukasi. Kalau di seksi kewirausahaan itu kita cari UKM yang khususnya anak muda kalau saya, biar mereka bisa jadi calon-calon wirausaha. Ya kan. Kalau UKM sih banyak, tapi kita cari yang kalau saya khususnya cari yang seperti barista. Salah satunya itu sih. Baik, salah satunya karena memang mungkin itu yang lagi menjadi lagi ramainya barista kayaknya di Papua sini ya. Lagi trennya ya, biar kita di OB provinsi baru jangan kalah juga gitu ya. Baik. Oke, saya bergeser lagi dulu ya sebelum nanti mungkin kita lebih dalam lagi ke Bang Fateh, petugas seduh kopi, ketua dan juga owner dari Kopling, salah satu coffee shop di Merauke. Bagaimana nih Bang Fateh? Mungkin dari sekedar ngobrol santai-santai di coffee shop sama Kak Edi gitu kan, dari dalam hal ini dari pihak pemerintah Provinsi Papua Selatan kayaknya bagus gitu kan. Itu gimana tuh ceritanya? Apa emang sengaja mancing-mancing gitu Bang Fateh gitu? Atau emang itu juga menjadi sebuah target dari teman-teman komunitas petugas seduh kopi Merauke? Ini yang harus dilakukan pelatihan karena secara sharing internal komunitas juga ingin mengasah diri atau seperti apa? Iya benar. Jadi pertama bahwa kedai kopi itu memang didirikan atau apapun tujuannya selain memperkenalkan kopi, jualan kopi, tapi juga kemudian tempat bertemunya segala macam ide dan inspirasi. Dan orang-orang juga ya. Orang-orang yang punya ide dan inspirasi. Jadi ketika Bang Edi, Pak Edi, Om Edi gitu ya, di sini datang gitu ya, kemudian menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan program gitu kan. Dan kami juga punya keluh kesah juga terkait dengan seperti apa kondisi dunia kopi saat ini gitu ya. Jadi bahwa ketika awal-awal 2015 itu jadi teman-teman beberapa kedai kopi kita coba mengedukasi bagaimana sih agar masyarakat pengopi yang dulunya ngopinya konvensional, ngopinya tradisional gitu ya, merubah pola untuk masuk pada model kopi kekinian. Contoh misalnya seperti manual brew kayak gitu ya. Nah, espresso. Nah, 2015 itu perjalanan waktu yang cukup panjang dan sementara hampir 10 tahun loh. Iya, tidak banyak kemudian ya cukup lah alhamdulillah perubahan, tetapi juga tidak cukup kemudian masyarakat saja atau pengopi saja yang diedukasi, tetapi teman-teman yang bekerja di balik meja barista, meja bar itu sebenarnya juga harus punya edukasi, punya skill. Nah, yang kita lihat selama ini bahwa antusiasme untuk mendirikan kedai kopi itu tinggi. Jadi dari 2015 itu terhitung hanya sekitar tidak sampai jari yang dalam jari kita itu satu tangan 10, ini ya, nggak nyampe juga ya 10 kedai kopi, tapi sekarang itu 2023 akhir itu kita mendata hampir lebih dari 30 kopi shop, kedai kopi, kafe yang kemudian sudah berdiri, dan itu akan berdiri lagi, akan tumbuh lagi. Nah, sementara antusiasme teman-teman yang punya niat untuk
berwirausaha di industri kopi, khususnya di kafe atau kopi shop itu tidak dibarengi dengan kemantapan skill, pengetahuan tentang kopi. Jadi hobi berbekal hobi gitu saja kan. Nah, sehingga kemudian dirasa perlu sebenarnya ada peningkatan skill teman-teman di barista khususnya, karena sekali lagi bahwa garda terdepan ya barista ini juga barista ya. itu adalah ujung tombak dari dunia kopi. Baik. Ketika seorang barista bisa mempresentasikan secangkir kopi dan bisa dinikmati oleh konsumen dengan baik, maka secara tidak langsung dia akan menghidupi semua jalur-jalur distribusi kopi dari hulu sampai hilir. Baik, berarti kan Bang Fatih melihat bahwa kedai kopi bertumbuh, maka tidak menutup kemungkinan bahwa barista-barista dadakan pun juga akan harus ada, tetapi harus dibarengi dengan skill itu sendiri. Sulit ya sekolah barista itu, mahal ya, atau seperti apa? Sampai sempat disampaikan sama Kakak Edi juga bahwa ayo dibikin gitu. Seperti apa sebenarnya pelatihan? Kalau sekedar menyeduh kopi sebenarnya bisa kita otodidak, lihat di beberapa media sosial gitu ya, beberapa di internet itu bisa banyak ilmu pengetahuan yang bisa diambil. Tetapi terkait dengan kompetensi sesungguhnya, seorang barista itu punya beberapa kompetensi dasar. Ya, kemarin itu kurang lebih ada 5 atau 6 kompetensi dasar seorang barista. Baik. Kayak gitu. Jadi sulit atau tidaknya sebenarnya tergantung dari kemauan, satu. Yang kedua, bahwa kompetensi seorang barista itu harus terukur, ya kan, sesuai dengan definisinya bahwa barista itu adalah seniman kopi yang mampu menyajikan kopi yang memiliki pengetahuan dan skill. Outputnya gitu ya. cita rasa itu ya. Iya benar. Nah, yang paling utama adalah seniman kopi itu terkait sama rasa, perasaan gitu ya, feeling gitu ya. Jadi bisa saja ilmu dan skillnya sama, tetapi kemudian feeling, perasaan, hati seorang barista itu nggak bisa kemudian disamakan kayak gitu. Nah, berangkat dari itu kemudian kalau kita lihat bahwa tadi Kakak Ferinki sampaikan mahal nggak sih? Kalau mau dibilang mahal ya mahal. Jadi kalau misalnya kita mau sekolah barista di Jakarta lah, di luar lah misalnya, sekali sesi itu barista itu kelas barista lengkap itu bisa sampai 4 sampai 5 hari. Oke, Ya. kirain 4 sampai 5 juta. Nah, dan biayanya mendekati itu juga, lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Waduh. Kayak gitu. Iya, baik. Barista lengkap. Dan yang kemarin kemudian pelatihan itu termasuk lengkap Dan gratis. dan gratis. Baik, baik. Nanti seluruh Gratis, ya, tuh, gratis ya. Gratis dari provinsi. Ini kakak ini menekankan gretong gratis ya. Gratis. Bertahun depan itu pertanyaan nanti ya. Oke, baik. Siap. Saya bergeser dulu, sudah ada juara 1, iya, pemenang kita manual brewing, lomba yang dilakukan hari terakhir dalam kegiatan pelatihan. Ada Ilham. Selamat pagi Ilham, selamat datang di Manemna Show Pro 2. Selamat pagi guys. Iya, ini masih ngantuk nih. Oke. Belum ngopi kayaknya ya. Iya, belum. Ini Bang Fatih sama Kak Edi nih kebetulan kita lagi bawa alat nyeduhnya Bang Fatih ya. Ada kopi, ada sloki, ada ini kopinya Jage Bob ya, kopi lokal kita ya. Pakai mic Pak ya. Iya. Kita pakai admissible Pegunungan Bintang. Baik. Oleh Ini sambil Arabica. Oke, Nah, baik. nanti kita coba ya. Sambil kita ngobrol, kita nantang mereka boleh kan? Mereka pemenang lomba manual nih. Harus kita challenge nih. Langsung Kita challenge ya. sambil on air, sambil ngebuat kopi bisa Ilham sama Felix kerjasama. Boleh, ini manual kan kemarin Iya, menangnya bisa. lomba manual brewing ya. Ya, Ini terus juga ya. edukasi loh. Kalau yang nggak tahu ngopi atau penasaran seperti apa basic manual brewing ini nih. Ini kurang lebih alat-alatnya kita bisa kasih tahu dulu nih, ada alatnya apa aja nih. Mumpun on cam ini ini sebenarnya home brewing ya. Iya. Ya, coba Kak Ilham nih. Wes, ada apa saja nih? Alat biasa itu kita biasa pakai grinder. Ya, ini Biasa grinder. kalau di kedai kopi kita pakai mesinnya kan. Kalau ini manualnya. Oke. Terus ada V60, Baik. ada Filter. paper filter. Ya. Terus ada servernya, Oke. ada kelnya. Ya. Kel itu timbangan kalau yang nggak tahu. Baik. Terus ada kettlenya. Kalau mama bilang tuh cerek ya. Iya. Kita pakai kettle leher angsa gitu. Baik, oke, Ilham boleh ya sambil nyeduh ya. Oh, Oke, langsung biar ya. nanti kita bisa ada aroma-aroma kopi di studio podcast ya, gitu ya.
Oke, sambil Ilham sama sebelum menyeduh, saya mau tanya dulu gimana perasaan kalian berdua, Ilham sebagai peserta pelatihan dan juga Felix dan akhirnya juga dalam pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan yang sudah dilakukan kemarin mengikuti lomba dan juara. Mungkin Ilham gimana nih perasaannya? Tanggapannya? Perasaannya pada saat pelatihan juga tuh apa ya? Kayak senang sekali kalau ada pelatihan barista kayak begini. Senang ya? Iya, senang sekali. Karena kita biasa jujur sendiri, saya kenal kopi juga cuma dari tanya-tanya aja. Kayak belajar bikin kopi juga dari teman-teman kedai-kedai kopi. Kayak saya datang ke warkop gini, terus bang, saya bisa bantu ini kah? Oke. Oh iya, nanti kok begini. Terus saya bilang lagi, apa? Bang, kalau ini metodenya begini-begini, kita pakainya bagaimana? Langsung diajari juga dari apa yang punya kedai kopi itu. Emang udah berapa lama dirimu jadi penyeduh kopi atau barista lah nama kerennya? Kalau mau dibilang gitu sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Sekarang di Bot Story. Bot Story Jalan Parako ya. Jalan Parako. Baik, iya. nanti kita ngobrol karena saya udah nggak sabar mau minum kopi ya sama teman-teman di sini. Kak Ilham bisa langsung nyeduh ya. Oke. Iya. Kalau Felix sendiri gimana nih Felix perasaannya? Apalagi kali kamu nih anak asli Papua ya. Ya mungkin bisa saya katakan salah satu masih pertama anak Papua yang ada beberapa ya, kemarin ada beberapa, tetapi juaranya nih kamu gitu kan, dan sempat mendapatkan ilmu yang dari orang profesional Kak Igi Rahmat ya dari Jawa Barat. Gimana nih perasaannya, Felix? Ya Kak, saya rasa bangga saja. Saya bisa masuk ke dunia kopi untuk ikut pelatihan barista. Habis kita ini orang awam, saya belum tahu untuk masuk ke untuk barista dunia kopi. Baik. Saya belum tahu. Tapi sekarang jadi tahu kan? Setelah saya kenal Bang Ical kakak tunjuk yang cara buat manual brewing, minta maaf. Baik. Setelah itu saya udah tahu sedikit, baru kemarin bisa latihan ya. Dan tidak menyangka juga jadi pemenang ya lomba ya? Tidak menyangka ternyata bisa dapat juara 3. Juara 3. Udah berapa lama dirimu menggeluti dunia perkopian? Tidak sampai 1 tahun, paling lama 6 bulan. Baru 6 bulanan ya, luar biasa ya. 6 bulan juara 3, ini udah 4 tahun juara 1 ya. Wes. Oke teman-teman, bisa sambil ini kerjasama buat kopi boleh ya. Spesial nih kita mau menikmati penyeduhan kopi dari pemenang kita ya di lomba barista yang dibuat oleh Dinas Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM. Saya kembali dulu ke Kak Edi, ya. Sambil dibuat teman-teman boleh. Kak Edi, kalau melihat peluang bisnis, iya, seperti apa pengamatan dari Dinas sendiri melihat usaha berbisnis kopi sejauh ini, atau selain kopi ada usaha berbisnis apalagi yang sebenarnya itu berpeluang untuk anak-anak muda kita sehingga bisa memiliki yang namanya ekonomi mandiri, tidak tergantung tunggu tes pegawai lah, bekerja di orang lah. Nah itu gimana tuh Kak Edi merespon atau melihat, mengamati dari Dinas sendiri? Karena kita hari ini bahas kopi, jadi saya lihatnya dari sisi barista aja ya. Boleh. Kalau saya lihat di Merauke ini untuk kedai-kedai kopi ya, coffee shop itu belum terlalu banyak saya lihat, ya kan. Jadi ini peluang untuk anak-anak muda, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang selesai kuliah mungkin bisa menambah ilmu atau skillnya di dunia kopi. Baik. Ya kan. Kalau kita lihat di kota-kota besar itu sepanjang jalan lorong itu ada coffee shop. Oke. Malah kemarin saya di Makassar, saya lihat di depan hotel yang besar itu ada kedai kopi, dia pakai kayak mobil VR gitu. Oke. Nah, didesain untuk kopi di situ. Saya datang minum kopi situ, kopinya enak, serius. Di situ yang jual mahasiswa, anak masih muda. Saya nanya, jualan sini? Iya, betul. Dia mahasiswa ternyata. Malam jualan kopi di situ. Oke. Nah, jadi saya lihat kalau di Merauke ini memang peluangnya besar untuk kita punya adik-adik mahasiswa kalau itu ikut pelatihan barista kayak gini, dan mungkin tahun depan juga kita mungkin ada pelatihan barista lagi untuk
untuk Ya itu sebenarnya pertanyaan saya nanti sih, apakah ini Oh, jadi iya. agenda tahunan gitu. Artinya ini kan menjadi ya kesempatan pertama. Apakah Iya. menjadi kesempatan mengawali juga dari pelatihan barista setelah dinas melihat, artinya dinas koperasi ya melihat bahwa oh ini pelatihan ini tidak harus sekarang saja, tahun sekarang saja. Gimana pasca dari kegiatan ini sudah berlangsung, gimana respon dari kepala dinas mungkin atau Kak Edi sendiri di bidang dan seksi kewirausahaan? setelah ini mungkin ya setelah kita pelatihan saya juga cukup kaget ya, ternyata peminat tuh untuk barista banyak. Oke. Setelah saya tanya Bang Fateh, itu daftar list banyak nggak? Banyak ternyata. Oke. Dan yang peluang cuma 25 orang aja. Untuk kesempatan pertama kemarin Yang 25 pertama kuota kemarin, ya. Ya 25. Nah, Baik. mungkin dengan peluang dengan peminat yang banyak ini, jadi mungkin kalau kami dari dinas kami upayakan ya tahun depan kita ada pelatihan barista lagi gitu. Baik, tapi mungkin bisa dibikin dalam konsep yang lebih besar. Artinya ini kan Provinsi Papua Selatan ya, mungkin bisa melibatkan beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Selatan. Mungkin kita akan membuat suatu saat kolaborasi dengan mereka di Merauke atau mungkin di kabupaten lain. Kira-kira gimana kalau dinas melihat ini? Apakah ini menarik juga gitu? Kalau kita dari dinas, karena kemarin mungkin persiapannya buru-buru Bang ya. Iya. Mungkin Masih nanti untuk kalau kedepannya, ya. Untuk kedepannya mungkin kami persiapan lebih matang lagi. Mungkin kami bisa libatkan teman-teman dari kabupaten lain. Baik. Karena kemarin waktu kita buka daftar pendaftaran, saya juga ditanya-tanya teman-teman dari Asmat. Kenapa kita ini Kak, gitu? Oh gitu ya. Ini kita bisa ikut nggak gitu? Aduh. Bisa ikut nggak? Saya bilang, aduh kuotanya terbatas gitu. Oke, Iya. baik. Mungkin tahun depan mungkin kita bagi Bang Fateh ya, mungkin dari kabupaten berapa, jadi mereka punya jatah sendiri mungkin. Baik. Iya kan. Artinya itu Gitu. skala yang lebih besar ya. Iya. Nggak apa-apa. Namanya permulaan itu adalah uji coba Benar. untuk memperbaiki dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk waktu yang akan datang ya. Baik. Ini sudah ada aroma kopi ya, nikmat sekali nih. Mungkin teman-teman bisa shoot dong itu metode yang lagi dibikin nih sama teman-teman, ini juga edukasi. Mungkin Bang Fateh ini gimana nih sambil ilham sama Felix buat nih. Iya, ini metode V60 namanya. Metode ya. Metode dripper. Jadi dengan salah satu alat yaitu V60. Baik. Kayak gitu. Beans-nya Jadi, tadi? Beans tadi Arabica Pegunungan Bintang dari Agmi Sibil. Baik. Oke, nah sambil dinyeduh sama teman-teman, Bang Fateh melihat kemarin pelatihan sudah berlangsung, ada beberapa basic ya. Basic apa saja yang sudah diajarkan sama 25 peserta kita, dan melihat antusias dan output dari pelatihan ini, apakah memang ini sesuai dengan yang dibutuhkan dan diterapkan di kedai-kedai kopi sejauh ini? Iya. Secara umum kemarin materi pelatihannya terbagi dua. Jadi ada sesi teori dan sesi praktek. Jadi kalau dari prakteknya itu ada beberapa kompetensi basic yang diajarkan. Baik. Pertama itu adalah cupping basic. Jadi untuk uji cita rasa. Jadi setiap barista itu harus mengenal kopi tidak hanya dari jenisnya, daerahnya, tetapi juga dari cita rasanya kayak gitu. Jadi kalau dalam pengetahuan kopi itu bisa minimal bisa mengenal ini Arabica atau Robusta atau Liberica, maka kemudian kalau sudah masuk cupping basic itu paling tidak dia sudah bisa mengidentifikasi ini dia basic rasanya apa. Baik. Misalnya Arabica ada basic rasanya asam misalnya. Baik. Asid misalnya. Asam itu ada banyak macam. Asam kemana gitu ya? Asam berbasis jeruk, berbasis apel misalnya, berbasis anggur kayak gitu. Nah, kemudian basic cupping basic, kemudian masuk pada manual brew. Kayak gitu. Manual brew yang sedang yang lagi dibuat sama Ilham Felix ya. Itu pengetahuan basic juga. Jadi manual brew pun ada banyak metode dan teknik. Jadi kalau misalnya teknik V60 aja ada teknik perkolasi, ada teknik continue dan seterusnya. Nah, kemudian kompetensi yang ketiga adalah espresso. Jadi setiap barista itu harus mengenal espresso dengan baik. Baik cara membuatnya, kemudian cara mengevaluasinya, cara kalibrasi. Jadi
maka kemudian sebelumnya harus mengetahui mesin peralatannya kayak gitu, sehingga kemudian bisa mendapatkan espresso yang optimal. Baik. Nah, yang keempat apa namanya pengetahuan yang atau skill yang disampaikan pada saat pelatihan itu adalah latte ya? Latte art kayak gitu. Jadi seorang barista kemudian bisa mengaplikasikan espresso itu menjadi minuman berbasis latte yang kemudian ada seninya berupa penggambaran art. Oke, baik. Dan seperti itu ada kurang lebih 5 ditambah lagi 1 biasanya ada signatur. Artinya itu ada ilmu yang memang wajib diketahui ya oleh skill dasar harus diketahui. Skill dasar yang sudah diketahui oleh barista-barista dan itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, kalau Bang Fatih melihat sendiri dari teman-teman kita sendiri menerima, kemudian juga harapan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan di warkop mereka masing-masing atau coffee shop mereka masing-masing seperti apa? Coba ya, Kak. Oh iya boleh. Ya. Teman-teman izin minum ya. Waduh, iya. Baik. Ya, ini kita coba ya. Hasil seduhan juara. Hasil satuan yang juara nih teman-teman nih. Saya perdengarkan bunyi seruput boleh ya? Oke, langsung melek. Ini jatuhnya apa nih rasanya nih? Asam? Ini kopi tanpa gula ya teman-teman ya yang lagi dengerin atau nonton. Notesnya di sini ada dark coklat. Dark coklat ada ya? Rasa coklatnya. Kemudian kalau Kakak Frankie rasakan di ujung-ujung lidah sini. Ini lagi coba nih, maaf. Nah, enggak, maksudnya di kiri kanan, iya. Sayap di sensorik lidah kiri kanan. Sayap lidah. Ini kita akan mendapatkan rasa green apple. Green apple ya. Kemudian ada orange juga dikit, green apple kiri kanan kita dapat. Bang Fatih, saya bergeser lagi ke kedua barista kita dulu nih, Ilham dan juga Felix ya. Ini kita udah nyeduh sama-sama, udah minum sama-sama. Gimana kalian kemarin saat mengikuti pelatihan barista, ada hal baru apa yang kalian dapat yang menurut kalian, oh ternyata begini, oh ternyata yang kemarin saya coba salah, yang benar seperti ini gitu. Tidak hanya manual brewing ya, karena materinya banyak. Juara 3 dulu deh. Silakan nih, gimana? Ya baik, Felix. Yang kemarin saya dapat ilmu-ilmu baru tuh dari manual brewing, maaf. Oke. Kemarin saya dapat tuh dari manual brewing. Selama ini kan saya masih proses latihan. Iya. Dari Bang Ical. Oke. Tapi saya belum paham yang sebenarnya atau manual brewing itu cara apa seduhnya bagaimana. Oke. Ternyata kemarin ikut pelatihan baru tahu dia cara-cara seduhnya seperti air, biji kopinya nanti gramnya ya ukurannya. Ambil berapa gram. Baik. Airnya suhunya berapa. Oh gitu ya. Dari situ baru saya tahu kemarin. Oke. Baik, kalau Ilham sendiri gimana Ilham? Selama 4 tahun jadi barista dan ini adalah pelatihan pertama yang kamu ikut. Mungkin sempat kepikiran nggak, aduh saya juga pengen sekolah barista tapi kemahalan nih gitu. Atau di Merauke nggak ada nih, gimana nih Ilham melihat ini? Dan apa yang didapatkan? Sebenarnya banyak yang didapatkan karena awalnya saya juga tidak tahu kalau ukuran grinder ternyata itu memengaruhi rasa. Ukuran grinder ya, sesensitif itu ya. Iya. Dari cara kita melakukan pouring juga itu menentukan rasa, semuanya tuh kopi ini terlalu sensitif gitu. Saya baru tahu juga gitu. Baik, baru tahu ya. Iya. Oke. Jadi juara gimana perasaannya? Biasa juara senang sih. Iya, wajar lah senang. Juara kan? 1 pertama di Papua Selatan gitu kan, iya kan? Kalau kayak idol pertama gitu kan, kamu pertama gitu. Biasa aja. Senang. Oh senang ya. Oke. Saya saja yang tidak penggiat kopi murni ya melihat event ini, saya juga senang loh. Teman-teman saya juga bisa gitu, artinya apa yang selama ini diinginkan sama teman-teman petugas seduh kopi, teman-teman barista, teman-teman saya, akhirnya kita juga bisa dapat pelatihan. Saya senang gitu dengan tujuan bisa menikmati kopi yang semakin berkualitas sama orang-orang yang berkemampuan tinggi. Wes, kita ngopi dulu boleh ya teman-teman ya, kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Manemna Show memajukan barista dan peluang bisnis kopi di Papua Selatan khususnya di Merauke. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show, bercerita di sini.